Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di medan pertempuran yang luas, suara tenang sedingin es pemuda itu perlahan bergema, menyebabkan banyak orang melirik. Xiao Yanzi mengamati pemuda berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Xiao Ding, yang berada di sisi lain dari ruang terbuka, kehilangan sesaat. Segera, kegembiraan liar muncul di wajahnya yang agak gelap dan kejam. Telapak tangannya bertepuk erat. Orang ini benar-benar datang pada saat yang tepat. Sepertinya perusahaan mercenari gurun pasir, kita belum mencapai akhirnya. Tinju yang dia pegang dengan erat perlahan terentang dan terbuka. Xiao Ding menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Dia memiringkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum kepada anggota perusahaan. Meskipun Xiao Yan masih muda, Xiao Ding memiliki kepercayaan yang sangat besar pada adik laki-lakinya yang agak misterius ini. Kejadian sebelumnya saat Xiao Yan berhasil menakut-nakuti Sen Mercenary Company, seorang diri hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani meninggalkan kota juga menyebabkan kepercayaan Xiao Ding ini menjadi semakin kaya. Melihat Xiao Ding penuh dengan senyuman, semua orang juga menghela nafas lega. Tetapi banyak dari mereka tidak tahu mengapa pemuda ini bisa membiarkan kedua pemimpin perusahaan memiliki kepercayaan diri seperti itu secara tiba-tiba. Mereka semua telah menyaksikan pertandingan latihan antara Xiao Yan dan Xiao Li. Namun, sekarang bahkan Xiao Li bukan tandingan Dadoshi ini. Xiao Yan mungkin. Hati anggota Desert Metal Mercenary Company cukup terganggu. Namun setelah mengikuti Xiao Ding selama bertahun-tahun, mereka setidaknya mengerti bahwa pemimpin perusahaan ini yang berkepala dingin ketika melakukan sesuatu, pasti tidak akan sembarangan membual dalam situasi seperti ini. Semua orang bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka segera menampakkan senyuman dan harapan untuk bisa bertahan dari situasi hampir mati. Mereka berharap Tuan Muda Xiao Yan ini benar-benar dapat membantu perusahaan mercenari Desert Metal menemukan solusi untuk krisis pemusnahan hari ini. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Memegang penggaris berat di tangannya, Xiao Yan menoleh dan menatap Xiao Li yang berlumuran darah. Matanya yang hitam pekat memunculkan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia mengeluarkan sebotol pil penyembuhan dan melemparkannya ke dada Xiao Li saat dia bertanya dengan lembut. Batuk batuk setelah mengeluarkan seteguk darah secara intens, Xiao Li dengan sembarangan mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia meminum pil obat, mengangkat kepalanya dan memperhatikan pemuda, yang tubuhnya tinggi dan tegak, berdiri di depannya. Cahaya muncul di wajah putih pucatnya. Dia membuka mulutnya dan tubuhnya yang tegang juga diam-diam rileks. Bersandar di batu besar di belakangnya, suara Xiao Li agak serak saat dia tertawa. Teman kecil, kamu akhirnya kembali. Jika Anda datang sedikit kemudian, Anda mungkin harus pergi ke kuburan untuk mengobrol dengan kakak kedua. Petik 2. Maaf, saya terlambat, Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia tiba-tiba tersenyum. Dalam senyuman itu, ada kebiadaban dan kekejaman yang mirip dengan serigala lapar. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li dan senyum tipis yang lembut dipenuhi dengan kekaguman. Yakinlah, kakak kedua, saya akan membantu Anda mengambil nyawa pria itu. Petik 2. Batuk. Nama orang itu adalah Moran, seorang bintang 1 Dadoshi. Metode Qi-nya adalah afinitas dasar. Jenis afinitas ini berspesialisasi dalam memiliki doki dalam jumlah besar, yang membuatnya paling cocok untuk pertarungan jarak jauh. Selain itu, efek mati rasa yang dimiliki petir doki saya tidak berdampak banyak padanya. Kalau tidak, saya akan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Namun, sangat disayangkan ada jarak yang terlalu besar di antara kelas kita. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia tidak menampilkan teknik do. Jadi saya juga tidak yakin dari kelas apa teknik do yang dimilikinya. Saat bertarung dengannya, kamu harus berhati-hati. Xiao Li tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Dia sekali lagi batuk seteguk darah dan terengah-engah saat dia perlahan berkata, "Bintang 1 Dadoshi." Dengan senyum lebat, Xiaoyan mengangguk ke arah Xiao Li. Dia segera berbalik perlahan. Wajah halus dan tampan yang membawa beberapa senyuman tiba-tiba menjadi buas seperti iblis. Tatapannya, yang sedingin es bawah tanah terdalam, menyebabkan kulit di kepala pria paruh baya berpakaian kuning di seberangnya mati rasa. "Kamu siapa?" Pria paruh baya berpakaian kuning mengayunkan lengannya yang agak mati rasa yang merupakan hasil dari kekuatan rebonnya. Wajahnya menjadi gelap di Xiaoyan saat dia menuntut. Mengabaikan permintaannya, Xiaoyan menutup matanya dan benang berwarna hijau Douqi mengalir keluar dari dalam pusaran dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera, jubah Douqi berwarna hijau samar perlahan naik dari permukaan tubuh Xiaoyan. Mengamati jubah Douqi yang agak aneh di tubuh Xiaoyan, wajah pria paruh baya itu sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nyala api Douqi yang nyata muncul. Wajahnya tampak muram saat dia berteriak dengan kasar, "Teman kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain atau membuat diri Anda terbakar dalam prosesnya. Anda harus menyadari bahwa hanya dengan perusahaan mercenari Desert Metal ini tidak cukup untuk mencocokkan kami sebagai musuh." Jari Moran menunjuk ke sekelompok besar orang di sisi lain dari ruang kosong saat dia dengan dingin tertawa. "Jadi, kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak membuahkan hasil seperti itu. Kamu benar-benar omong kosong." Xiaoyan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangannya yang memegang penguasa Suan berat dengan erat dan kakinya dengan keras menginjak tanah. Setelah suara ledakan energi, lubang muncul di permukaan batu keras tempat kakinya sebelumnya berada. Ledakan baru saja terdengar ketika tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah menjadi garis kekerasan hitam yang melesat ke arah pria paruh baya bernama Moran ini. Kecepatannya menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengeluarkan napas kaget. Melihat kecepatan Xiaoyan yang cepat dan hebat, ekspresi Moran menjadi lebih gelap. Dia tertawa dingin dan menggosok cincin penyimpanan di tangannya. Sepasang sarung tangan hitam gelap yang seluruhnya tertutup paku tajam muncul. Setelah dengan cepat mengenakan sepasang sarung tangan, angin kencang muncul di depannya. Saat Moran mengencangkan tinjunya, Douqi berwarna kuning mulai dengan cepat menggumpal di atas sarung tangan. Energi yang kuat melepaskan riak energi samar di udara. Pria paruh baya itu tidak meringkuk saat dihadapkan pada serangan penguasa berat Xiaoyan. Dia tampaknya menghususkan diri dalam pertempuran langsung semacam ini. Karena itu, dia tidak mengelak. Mengambil langkah ke depan, sarung tangan logam hitam tajam miliknya membawa kekuatan yang kuat saat mereka dengan kasar bertemu dengan penguasa berat berwarna hitam yang dihancurkan ke depan oleh bayangan hitam gelap. Dentang, suara logam yang jelas di atas logam keluar dari titik di mana kedua senjata itu bertemu. Mengikuti gelombang suara yang dipancarkan, lingkaran kekuatan energi ganas juga melonjak dari antara penggaris hitam dan sarung tangan. Seketika, tanah di bawah Xiaoyan dan kaki pria paruh baya itu diam-diam terbuka dan membentuk celah-celah. Dalam pertukaran sengit ini, Xiaoyan memegang penggarisnya yang berat dan buru-buru mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Moran hanya mundur setengah langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. "Oh, kamu memang sedikit lebih kuat dari pria itu sekarang. Kamu benar-benar berani bertindak nakal di depanku." Saat dia mundur selangkah, Moran menatap Xiaoyan yang dipaksa mundur beberapa langkah. Setelah melakukan kontak sebelumnya, dia secara kasar mengukur kekuatan Xiaoyan. Dia segera menyatukan bibirnya dan tertawa dengan jijik. Mengabaikan kata-kata itu, langkah mundur Xiaoyan tiba-tiba menginjak. Tubuhnya sekali lagi melesat secara eksplosif seperti anak panah yang tajam. Penguasa besar hitam gelap di tangannya berputar-putar, melepaskan gelombang suara angin bertekanan. Ketika tubuhnya hendak memasuki jangkauan serangan Moran, Xiaoyan tiba-tiba turun dari tanah dan tubuhnya dengan aneh bergeser secara horizontal ke kiri Moran. Tangannya mengencang dan penguasa hitam itu mengayunkan dan menabrak kepala Moran.
Setelah pertukaran mereka sebelumnya, Xiaoyan juga secara kasar memahami fondasi lawan. Meskipun Douqi tipe dasar cocok untuk pertempuran yang panjang, Douqi yang tebal menyebabkan kecepatan Moran menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa menggunakan kecepatan cepatnya untuk memulai serangan liar dan ganas di Moran. Moran juga sangat jelas tentang kelemahannya sendiri. Jadi, dia tidak melakukan tindakan menghindar yang tidak berguna itu. Sarung tangan logam hitam di tangannya menari-nari karena tidak ada yang bisa menembusnya. Setiap serangan yang ada di depan permukaan tubuhnya akan ditolak dengan keras oleh serangannya yang lebih kuat. Dentang, dentang. Saat serangan dan pertahanan menyilaukan kedua orang ini berlanjut, suara jelas dari logam yang dipertukarkan terdengar di seluruh ruang terbuka lebar. Dering logam bertahan di udara di atas ruang terbuka dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setelah pertarungan yang semakin berapi-api yang terjadi di medan pertempuran, Moran, yang merasa meremehkan Xiaoyan yang hanya memiliki kekuatan level Douqi, menjadi agak terkejut. Dia sangat bangga dengan ketahanannya dalam pertarungan. Namun, pemuda di depannya telah memilih untuk melawannya dalam pertarungan langsung sejak awal. Seorang Douqi dan Da Douqi bertarung langsung. Selain itu, Xiaoyan mampu menanggung konfrontasi yang berkepanjangan ini tanpa cedera sedikit pun. Orang ini, tampaknya metode Qi yang dia latih bukanlah kelas rendah. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa menyia-nyiakan Douqi saat bertarung denganku. Moran berkata dengan serius di dalam hatinya saat tatapannya menatap tajam ke pemuda berpakaian hitam yang dengan cepat menyerangnya. Saya harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika orang lain di klan tahu bahwa saya diseret ke pertarungan yang begitu lama oleh Douqi, saya kemungkinan akan menjadi sasaran ejekan mereka. Dengan pikiran ini yang dengan cepat berkedip di dalam hatinya, ekspresi pria paruh baya itu secara bertahap menjadi ganas. Dentang, tinju sekali lagi menghancurkan penggaris yang berat itu, namun paku tajam pada sarung tangan sudah menjadi jauh lebih tumpul. Bocah, sudah berakhir. Setelah memblokir serangan Xiaoyan, pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil langkah ke sisinya dan secara tidak sengaja memblokir rute menghindari Xiaoyan. Dengan suara dalam yang kental dia berteriak, ledakan bintang biduk. Setelah teriakan dalam pria paruh baya itu, Douqi berwarna kuning ganas mulai menggumpal di tinjunya. Sesaat kemudian, pusaran pasir kuning sepertinya telah terbentuk di atas tinjunya. Di tengahnya ada lubang hitam berkulit gelap. Kekuatan ganas dengan cepat berkumpul di dalamnya. Mati, anak nakal. Pria paruh baya membuka mulutnya sambil menyeringai. Ekspresi buas muncul di wajahnya saat tangannya tiba-tiba menyerang dengan keras. Saat tangannya terlempar ke depan, lingkaran riak energi ganas berwarna kuning tua bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak keluar. Pusaran pasir kuning di tinjunya tiba-tiba berhenti pada saat itu. Di lubang hitam gelap, zat yang tampak seperti kelompok energi berwarna kuning, membawa angin ganas, dengan keras menabrak penguasa hitam Xiaoyan. Pada titik kontak, gugus energi berwarna kuning melonjak, dengan segera dan meledak dengan hebat seperti bom. Bang! Dentang. Suara logam yang tiba-tiba dan tidak terduga yang bersentuhan dengan logam lain ini meledak dengan keras di lapangan terbuka seperti sambaran petir. Gelombang suara yang intens menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menutupi telinga mereka saat mereka memandangi medan pertempuran dengan wajah tercengang. Ketika penguasa hitam dipukul oleh sekelompok energi ganas, wajah Xiaoyan sedikit berubah. Langkah kakinya dengan cepat mundur. Setiap anak tangga yang jatuh akan meninggalkan jejak yang tertanam di permukaan batu yang keras. Setelah mengambil lebih dari 10 langkah mundur, penguasa berat di tangan Xiaoyan tiba-tiba gemetar dan dengan paksa meninggalkan telapak tangannya. Itu terbang dan mendarat ke samping di ruang kosong di dekatnya. Bu, saat penguasa berat meninggalkan tangan Xiaoyan, anggota Sen Mercenary Company segera mengeluarkan suara mencemooh yang menghina. Tawa mengejek bergema di seluruh ruang kosong. Di sisi lain, anggota Desert Metal Mercenary Company menghela nafas kesal melihat adegan ini.
Kekecewaan melintas di wajah mereka. Apa yang harus kita keluarkan karena putus asa? Apakah Anda ingat apa yang terjadi dalam pertarungan antara Xiao Yanzi dan pemimpin perusahaan kedua? Xiao Ding dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Tatapannya menatap Xiao Yan di medan pertempuran saat dia bergumam sambil tersenyum. Xiao Yanzi tanpa penguasa hitam aneh itu dalam kondisi terkuatnya. Bersandar di batu besar, napas Xiao Li sudah jauh lebih stabil. Dia mengangkat kepalanya untuk menyaksikan Xiao Yan di medan pertempuran yang senjatanya terlempar dari tangannya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, orang ini. Dia seharusnya mulai bertarung dengan serius sekarang. Petik 2. Langkah Xiao Yan yang cepat mundur perlahan terhenti. Saat dia berdiri dengan kokoh, sudut matanya melirik penguasa Suan berat dari jarak dekat. Dia dengan lembut menjentikkan tangannya yang hampir mati rasa dan menghembuskan nafas panjang keruh, mengeluarkan perasaan menindas di dadanya yang disebabkan oleh serangan lawan. Batuk Xiao Yan mengeluarkan batuk lembut dan dengan lembut mengusap dadanya yang agak bengkak. Hatinya perlahan menghitung perbedaan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan adalah dari bintang 4 dosi, selama periode waktu ini, mungkin karena mereka, api inti teratai hijau, Xiao Yan dapat merasakan bahwa level sebenarnya sekitar bintang dosi. Adapun metode Qi-nya, itu sudah berevolusi ke tingkat menengah kelas Suan setelah menelan api surgawi. Namun, dengan efek khusus yang unik, kekuatan sebenarnya tidak akan lebih lemah jika dibandingkan dengan metode Qi tingkat tinggi kelas Suan. Oleh karena itu, jika seseorang mengubahnya, Xiao Yan, yang memiliki kekuatan bertarung seperti seseorang yang telah berlatih metode Qi tingkat tinggi kelas Suan, harus dapat memiliki kekuatan bintang 7 biasa dosi. Menambahkan ini ke Octane Blaze, yang telah dilatih Xiao Yan dan tubuh tangguh yang dimilikinya setelah dikalsinasi dan diperkuat oleh Green Lotus Core Flame, Xiao Yan percaya bahwa dia akan mampu bersaing dengan bintang 9 dosi jika dia akan bertemu satu. Tentu saja, dari pandangan bintang 1 dosi, bintang 9 dosi secara alami memiliki jarak yang sangat besar dengannya. Namun, untuk Xiao Yan yang memiliki Green Lotus Core Flame dan di kelas Do Teknik Flame Splitting Tsunami, dua gerakan pembunuhan ini, perbedaan level ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengandalkan kekuatannya untuk menghadapi seorang dadosi, Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Bocah, sekarang apa kamu tahu apa hasil dari campur tangan dalam bisnis orang lain? Hehe, tapi kamu sudah kehilangan kesempatan untuk pergi. Oleh karena itu, Anda harus dengan patuh meninggalkan kehidupan kecil Anda di sini. Moran meregangkan lehernya. Doki berwarna kuning yang bergolak di tubuhnya telah menjadi lebih kaya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang kehilangan senjatanya dan tertawa sinis. Xiao Yan mengangkat matanya tapi terus mengabaikan orang yang berisik ini. Tubuhnya sedikit bergetar dan terdiam sesaat sebelum jubah Doki di tubuhnya melonjak hampir setengah meter. Doki berwarna hijau itu seperti sekelompok api berwarna hijau, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan sepenuhnya di dalamnya. Benang udara panas menyelimuti tubuhnya. Dari tempat kakinya berdiri, banyak garis retakan kecil mulai menyebar perlahan. Api Doki yang bergolak dari jubah Xiao Yan naik dengan mantap. Qi yang kuat juga melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini. Di bawah Qi ini, ejekan bahwa anggota Sen Mercenary Company di sekitarnya secara bertahap melunak. Sesaat kemudian, akhirnya menghilang sama sekali. Melihat Qi di tubuh Xiao Yan terus naik, Moran mengatupkan alisnya. Syok melintas di matanya. Dia mengamati Qi ini yang bisa dibandingkan dengan bintang 7 atau 8 dosi dan berpikir, apakah orang ini baru saja menyembunyikan kekuatannya? Brat, saya tidak peduli bagaimana Anda berjuang hari ini. Kamu hanya akan mati.
Kemarahan tiba-tiba muncul di hati Moran saat dia berkata dengan tebal. Di medan pertempuran, pendakian Xiao Yanqi perlahan berhenti setelah mencapai level tertentu. Di bawah doki berwarna hijau, mata hitam gelapnya juga diselimuti oleh api berwarna hijau samar. Bang! Xiao Yan mengangkat kakinya perlahan dan tiba-tiba menginjak ke bawah. Ledakan energi yang intens terdengar, setelah itu, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi benang cahaya kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik dan membuang napas, dia sudah dekat dengan pria paruh baya. Mengamati Xiao Yan, yang kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Matanya menyipit saat dia menatap tajam ke benang cahaya berwarna hitam yang perlahan melebar di matanya. Tampaknya merasakan kekuatan ganas yang mendekat dari depan, sosok cahaya yang seperti kilat tiba-tiba bergetar. Tubuh langsung bergeser secara horizontal dan sosok manusia aneh muncul di belakang orang paruh baya. Tubuh sosok itu berputar sedikit dan sebuah kekuatan menyelimuti tinju yang terkepal erat. Tinju itu diayunkan ke depan dengan kuat dan pada saat itu, suara ledakan keluar dari udara. Bang! Mengikuti suara lembut yang teredam, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam rompi belakang pria paruh baya. Suara teredam yang dalam menyebabkan pikiran orang-orang di sekitarnya bergetar. Kaca, di mana kaki Xiao Yan mendarat, beberapa garis retakan dengan cepat menyebar. Dari bentrokan ini, bisa diketahui seberapa kuat kekuatan serangan ini. Sungguh kecepatan yang cepat. Namun, bocah, apa menurutmu pertahanan Dado Si begitu mudah dihancurkan? Setelah dipukul oleh Xiao Yan, tubuh Moran bergetar hebat. Dia terdiam beberapa saat sebelum kaki kirinya tiba-tiba menendang keras ke belakangnya. Pada saat yang sama, tawa dingin keluar dari mulutnya. Pada saat tinju Xiao Yan mengenai sasaran, dia sedikit mengernyit. Dari indranya, benda yang dia pukul tidak terasa seperti tubuh manusia. Sebaliknya, itu seperti lapisan baju besi yang keras. Tubuh Xiao Yan seperti roti karena bergerak dengan aneh. Kaki Moran, yang membawa kekuatan yang ganas, melewati pinggangnya saat terbang melewatinya. Angin kencang masih menyebabkan kulit Xiao Yan sedikit membengkak meski tertutup jubah doki miliknya. Setelah menghindari serangan Moran, Xiao Yan tiba-tiba bergerak mendekat. Dia menggunakan lotnya seperti kemampuan menghindar dan kecepatan cepat untuk berulang kali mengitari tubuh mantan seperti kutu. Setiap kali dia muncul, tinju yang mengandung kekuatan ganas akan dengan keras menginjak tubuh lawan. Di bawah serangan Xiao Yan yang hampir tak henti-hentinya, banyak suara teredam, bang-bang, datang terus-menerus satu demi satu di medan pertempuran. Bocah, haha. Aku sudah mengatakan bahwa dengan kekuatanmu, mustahil untuk mematahkan pertahanan seorang Dado Si. Moran tertawa liar. Tubuhnya berdiri tanpa bergerak, membiarkan Xiao Yan menyerangnya dengan liar. Dia hanya bertindak untuk memblokir sesekali ketika serangan itu menargetkan titik-titik vital. Adapun sisanya, dia membiarkan mereka mendarat di tubuhnya. Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Pakaian Moran, yang telah menerima lebih dari 10 serangan oleh Xiao Yan, akhirnya pecah. Saat pakaian itu pecah, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit. Dia melihat bahwa di bawah pakaian Moran, lapisan chestplate berwarna kuning tanah yang memancarkan cahaya samar telah membungkus tubuh bagian atas yang terakhir di dalamnya. Di chestplate, orang bisa melihat beberapa tanda pukulan samar. Jelas, mereka adalah jejak yang ditinggalkan oleh Xiao Yan beberapa saat yang lalu. Hei, bocah, ini adalah armor doki yang hanya bisa digabung oleh Dado Si. Ini adalah evolusi dari jubah doki dosi. Sayangnya, saya baru saja memasuki kelas Dado Si belum lama ini. Kalau tidak, saya akan bisa menutupi seluruh tubuh saya. Namun, meski hanya dengan ini, seranganmu tidak akan bisa mematahkannya. Menundukkan kepalanya untuk melirik chestplate berwarna kuning yang memancarkan cahaya pekat, Moran pertama kali menghela nafas menyesal. Setelah itu, dia segera menatap Xiao Yan dan tertawa. Armor doki, pantas.
Melihat cahaya kuning pekat dari substansi seperti pelat dada, Xiaoyan merajut alisnya dan tertawa dingin. Aku tidak percaya bahwa cangkang kura-kura milikmu ini tidak bisa dipatahkan. Sekali lagi, Xiaoyan mendorong kakinya dari tanah dan menyerang langsung ke Moran. Tubuhnya berputar dengan aneh dan dia menghindari sepasang sarung tangan tajam Moran. Dia memutar kakinya dan memanfaatkan gerakannya untuk menyerang dada Moran dengan punggungnya. Xiaoyan kemudian memutar tubuhnya ke sudut yang aneh dan sikunya tiba-tiba membentur dada yang terakhir. Ledakan oktan. Teriakan rendah jatuh di hati Xiaoyan dan kekuatan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi setajam pedang berharga yang terhunus. Di sikunya, kekuatan ganas yang tak tertandingi tiba-tiba menciptakan banyak suara ledakan yang tajam. Merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang tiba-tiba muncul di siku Xiaoyan, wajah tersenyum liar Moran berubah sedikit. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melepaskan serangan kuat dari level ini. Dokinya segera mengalir dengan cepat di tubuhnya dan cahaya di atas baju besi di dadanya langsung menjadi lebih terang. Bang! Siku dicantumkan dengan kuat ke pelat dada. Lingkaran kekuatan tak berbentuk melonjak dari titik kontak. Seketika, garis retakan menutupi permukaan batuan di sekitarnya saat suara kaca dipancarkan. Anak nakal yang sangat baik. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan mengetahui teknik Do yang begitu canggih. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan wajah dingin, Moran memandangi baju besi Doki yang ditutupi garis retak yang disebabkan oleh serangan Xiaoyan ini. Furi memenuhi matanya saat dia mengencangkan tinjunya. Dia baru saja akan mengirim pukulan keras ke arah Xiaoyan ketika dua ledakan teredam tiba-tiba terdengar di tubuhnya. Ketika suara teredam terdengar, tubuh Moran tiba-tiba bergetar hebat. Wajahnya berubah antara hijau dan putih saat seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan tersembunyi, menyeka tetesan darah, wajah marah Moran seperti harimau yang siap menggigit seseorang, tampak sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa kelalaian kecilnya telah memungkinkan Xiaoyan di depannya untuk mengubahnya menjadi keadaan yang mengerikan. Mengencangkan tinjunya yang berulang kali bergetar karena marah, Moran mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan. Raungan itu dibawa oleh Doki, menekan semua suara di dalam halaman. Bajingan kecil, hari ini, kamu harus mati. Moran memiliki wajah yang menyeramkan saat dia melolong marah. Tangan kirinya tiba-tiba terulur dan dengan keras kepala meraih pergelangan tangan Xiaoyan sebelum yang terakhir bisa menariknya kembali. Di tangan kanan Moran, Doki berwarna kuning dengan cepat dikumpulkan. Sesaat kemudian, itu diseduh menjadi kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat tinju dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Melihat momentumnya, jika seseorang terkena, seseorang kemungkinan akan menderita luka serius dan kehilangan kekuatannya untuk bertarung jika tidak, kematian. Angin bertekanan kuat menyebabkan Xiaoyan kesulitan bernapas. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik tangannya. Namun, lawannya sepertinya telah memutuskan untuk menyingkirkan Xiaoyan dalam satu pukulan. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana Xiaoyan menarik, tangan besar itu tetap seperti cakar yang menahannya dengan kuat. Setelah perjuangan sia-sia lainnya, amarah badai akhirnya melonjak di hati Xiaoyan. Kekejaman gelap melintas di wajahnya. Tangan kanannya sedikit gemetar dan warna hijau Doki melayang di atasnya. Setelah itu menargetkan garis retakan di armor yang dibuat oleh Octane Blaze dari sebelumnya dan menghantamnya. Kedua lengan yang memiliki ukuran berbeda bergesekan melewati bahu satu sama lain. Kekuatan yang mereka bawa menyebabkan pihak lain merasa agak terpesona di hati mereka. Saya pikir dengan bahu, penulis berarti bahu kiri. Xiaoyan tidak memblokir serangan lawannya. Jelas, dia mengadopsi sikap kejam yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa lawannya. Saat dia dengan dingin menyaksikan sikap kejam Xiaoyan, senyum mengerikan dan kejam muncul di wajah pria paruh baya itu.
Bersaing dengan Dadosi tentang perlawanan mereka untuk dipukul, apakah kepala orang ini dipukuli sampai dia bodoh? Mengelilingi lapangan terbuka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara mendesis saat mereka mengamati pertarungan yang telah berubah menjadi berantakan tanpa taktik apapun. Sikap Xiaoyan untuk berhadapan langsung dengan Dadosi membuat banyak orang berpikir bahwa mungkin dia telah memasuki tahap di mana dia telah kehilangan akal sehatnya. Di bawah pandangan penuh semua orang, tinju Xiaoyan dan Mo Ran akhirnya membawa suara angin tajam yang menusuk telinga saat mereka melakukan kontak satu sama lain. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar menahan napas. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap kedua orang di medan pertempuran. Setiap orang memiliki firasat bahwa selama pertukaran pukulan ini, pasti akan ada satu orang yang akan dikalahkan dan jatuh. Mungkin ini adalah Dadosi yang kuat, tapi tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah pemuda kurus berpakaian hitam. Ini karena semua orang sulit mempercayai bahwa tubuh kurus akan mampu menyembunyikan kekuatan yang bisa bersaing dengan Dadosi. Tepat sebelum tinju Xiaoyan hendak melakukan kontak dengan tubuh Mo Ran, tiba-tiba dan anehnya bergetar beberapa kali. Mengikuti gemetar tinju, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk ke atas dan muncul ke permukaan, akhirnya membungkus tinju Xiaoyan di dalamnya. Ketika gumpalan api berwarna hijau yang tampak sederhana muncul, ruang di sekitar Xiaoyan segera mulai menjadi terdistorsi. Tampaknya udara menjadi sangat panas saat ini. Perubahan udara yang tiba-tiba juga dirasakan oleh Mo Ran. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat nyala api yang menggeliat itu. Kebingungan melintas di matanya. Seketika, matanya menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Ekspresi ketakutan menutupi seluruh wajahnya, menyebabkannya tampak sangat jelek dan menakutkan. Bang! Dua tinju yang membawa energi mengerikan mereka sendiri akhirnya dan dengan keras menghantam tubuh orang lain di saat berikutnya. Segera, ekspresi kedua orang itu menjadi putih pucat. Pada contoh ini, dua orang yang awalnya seperti guntur kerusuhan, tampaknya menjadi diam pada saat yang sama. Tempat kaki mereka berdiri, gelombang energi yang kuat mengubah permukaan batuan keras di sekitarnya menjadi seperti tanah ujung yang telah dibajak oleh banteng. Di sekitar medan pertempuran, semua orang menjadi diam saat ini. Satu persatu, tatapan semua orang menatap tajam kedua orang yang tidak bergerak itu. Suasana bertekanan samar menyelimuti tempat latihan, menindas kelompok orang di sekitarnya sampai napas mereka menjadi terengah-engah. Namun, mereka tak berani menghembuskan napas dengan mulut lebar. Banyak orang tersedak dengan wajah agak merah. Setelah keheningan berlangsung selama beberapa menit, tubuh Mo Ran adalah yang pertama bergetar sedikit. Mengikuti tubuhnya yang gemetar, kemerahan tiba-tiba melonjak di wajah Xiaoyan di seberangnya dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan suara gruk. Mengamati Xiaoyan yang tiba-tiba meludahkan darah, perasaan semua orang di perusahaan mercenari Desert Metal tenggelam. Seketika, tulang dingin yang membekukan yang tidak hilang untuk waktu yang lama menyelimuti tubuh mereka meskipun matahari terik menggantung di udara. Apakah dia gagal? Seorang anggota perusahaan mercenari Desert Metal menghela nafas pelan. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kekecewaan melintas di matanya. Semua orang di sekitar memiliki ekspresi sedih saat mereka mempertahankan keheningan mereka. Suasana suram kehitaman menyelimuti semua orang setelah harapan mereka hancur. Suasana yang menindas itu seperti batu besar yang tergantung di hati setiap orang. Tangan di lengan baju Xiao Ding terkepal erat. Dengan mata tidak berkedip, dia menatap wajah pemuda di medan pertempuran. Tubuhnya juga sedikit menggigil saat dia bergumam dengan perasaan bingung, apa dia benar-benar gagal. Namun, saat itu, seluruh tubuh Xiao Ding menggigil. Senyuman segera memenuhi wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia pasti telah melihat pemuda di medan pertempuran membuka bibirnya dan menyeringai padanya. Di bawah pandangan semua orang yang jelas, Xiaoyan yang sepertinya seharusnya dikalahkan di hati semua orang tiba-tiba mengeluarkan beberapa batuk yang keras.
Dia benar-benar perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan ke samping dan perlahan mengambil penguasa Suan berat. Setelah itu, dia menopangnya di punggungnya saat dia perlahan berjalan menuju Xiao Ding dan yang lainnya. Ketika Xiao Yan berbalik, tubuh Moran, yang tetap dalam keadaan tidak bergerak, sedikit bersandar dan jatuh dengan keras. Wajah Hai, yang masih ditutupi dengan ekspresi putih pucat yang ketakutan, muncul di bawah pengamatan semua orang. Banyak tatapan kaget menyapu tubuh Moran dan akhirnya berhenti di dadanya. Di sana, dadanya, yang awalnya ditutupi oleh baju besi doki yang tebal, saat ini benar-benar berubah menjadi sekelompok hitam hangus. Di dadanya, ada lubang besar hitam gelap. Saat pandangan seseorang beralih, seseorang akan melihat bahwa segala sesuatu di dalam lubang itu telah berubah menjadi ketiadaan. Mengamati kematian Moran yang sangat menyedihkan, kulit di kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Wajah mereka dipenuhi syok. Mereka menghirup udara dingin dalam-dalam sebelum tatapan ketakutan mereka beralih ke tubuh Xiao Yan di samping. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pemuda yang tampak sangat tidak berbahaya ini benar-benar akan menjadi sangat ganas ketika dia menyerang. Suara sesama dengan udara dihisap melalui gigi. Gulu mengamati Xiao Yan, yang sedang berjalan mendekat, anggota perusahaan mercenari logam gurun, tanpa sadar mundur selangkah. Jelas, cara Moran meninggal menyebabkan ketakutan terhadap Xiao Yan meningkat di hati mereka. Gulu sama dengan menelan suara. Xiao Ding berdiri di tempat yang sama. Dia tidak mundur, tetapi menyeringai pada Xiao Yan saat dia mengambil 2 langkah cepat ke depan. Menepuk punggung yang terakhir, dia dengan lembut tertawa, "Anak kecil, kamu baik-baik saja." Xiao Yan tersenyum. Tangannya menutupi mulutnya saat dia batuk hebat beberapa kali. Beberapa darah segar berceceran di telapak tangannya. Dia secara acak melihat sekeliling dan kemudian tanpa peduli menyekanya di lengan bajunya. Dia dengan lembut membuka pakaian luarnya dan menunjuk ke rompi bagian dalam yang ditinggalkan Yunzi untuknya saat itu di pegunungan Magical Beast. Dia tersenyum dan berkata, "Untung aku punya ini. Jika tidak, saya takut saya akan benar-benar menderita cedera serius." Petik 2. Cek-cek, benar-benar orang yang luar biasa. Anda benar-benar telah membantai seorang dadosi. Melirik mayat Moran di kejauhan, Xiao Ding tanpa sadar menghela nafas dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengungkapkan kekuatan aslinya. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanan dan menelannya. Dia lalu menghembuskan nafas panjang. Jujur saja, kemenangannya dalam pertarungan ini tidak diragukan lagi karena dia beruntung. Dia mungkin telah meninggalkan beberapa kartu tersembunyi tak tersentuh, tapi Moran hanya menggunakan satu teknik do. Jika orang itu tidak ceroboh dan meremehkan lawannya karena kelasnya, kesulitan pertarungan ini akan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Selain itu, dia terlalu percaya diri dengan baju besi doki miliknya. Hal ini mengakibatkan dia kehilangan perlawanannya ketika Xiao Yan memanggil api surgawi. Dapat dibayangkan betapa lemahnya armor doki dengan penampilan yang tangguh ketika dihadapkan dengan Green Lotus Core Flame, sebuah objek alami yang menakjubkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Ratu Medusa. Oleh karena itu, tinju yang ditutupi oleh api surgawi berhasil dengan mudah melewati lapisan pertahanan Moran. Karena Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan mengendalikan api surgawi, ketika memasuki tubuh Moran, nyala api yang tiba-tiba melonjak membakar semua organ internal Moran menjadi abu dalam sekejap. Ini menyebabkan kemunculan kematian Moran yang menyedihkan. Berbicara tentang itu dilakukan secara tidak sengaja oleh Xiao Yan. Bantai semua orang ini juga. Xiao Yan tersenyum lembut pada Xiao Ding sebelum berbalik dan tersenyum cemerlang pada sekelompok besar tentara bayaran, Sen Mercenary Company, di sisi lain tempat pelatihan. Xiao Yan saat ini telah melebihi harapan semua orang dengan membunuh dadosi Moran. Dengan meminjam kejutan yang diciptakan dari tindakan ini, sikapnya yang mengesankan sangat agresif.
Jadi, ketika anggota Sen Mercenary Companies melihatnya melirik, mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Saat mereka mendorong dan berteriak, momentum mereka benar-benar hilang. Tiba-tiba menarik penguasa berat dari punggungnya, Xiao Yan berpura-pura menyerbu anggota Sen Mercenary Company. Melihat aksinya, tentara bayaran yang sudah kehilangan moral setelah kehilangan pemimpin mereka, segera mengeluarkan gelombang teriakan ketakutan. Setelah itu, mereka mulai melarikan diri dari markas perusahaan mercenari Desert Metal dengan cara yang sangat mengerikan. Melihat bahwa anggota Sen Mercenary Company begitu bingung sehingga mereka bahkan tidak memilih rute mereka, Xiao Yan menepis bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak pusing sebelum menurunkannya untuk melihat darah segar di tangannya hanya untuk tertawa pelan. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang dia kalahkan setelah kesulitan besar. Selain itu, dia bersikeras menggunakan kekuatannya sendiri dan hasilnya adalah kesuksesannya. Rekan kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Saya awalnya mengira bahwa kali ini Anda akan meminta saya untuk mengambil tindakan. Namun Anda berhasil mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Mungkin Anda tidak merasakannya, tetapi mengandalkan diri sendiri dan percaya pada kekuatan Anda sendiri adalah keyakinan yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang kuat. Di hati Xiao Yan, tawa hangat Yao Lao, yang tadinya hening, tiba-tiba dan perlahan terdengar sambil membawa beberapa kepuasan. Saat ini Anda semakin menjadi orang yang benar-benar kuat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.